Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah teman-teman sekalian, saya bisa kembali menjumpai teman-teman sekalian, menyambung yang saya sampaikan tadi tentang adab-adab berbuka. Sekarang saya ingin sampaikan tentang adab makan dan minum, ya. Yang dalam makan dan minum ini setan itu tetap ya selalu menggoda kita. Ya, makanya ada tuntunan, ada ajaran ya yang Rasulullah sampaikan kepada kita dalam bab makan dan minum supaya kita selalu dijauhkan dari godaan-godaan setan, atau kita tidak mengikuti cara-cara setan, atau ketika kita makan dan minum setan tidak ikut andil ya, tidak ikut campur memakan atau meminum makanan dan minuman kita. Dalam riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallah ta'ala." Apabila salah seorang dari kalian makan, ya, falyadhkur ismallah, hendaklah menyebut nama Allah. Maksudnya ucapkan bismillah. Fa in nasiya, maka apabila dia lupa, ya, dia lupa membaca bismillah, ayyudhkar ismallah fi awalihi, ya, di awal makan itu dia lupa tidak mengucap bismillah, ya, falyaqul, maka hendaklah dia mengucapkan bismillahi awaluhu wa akhirahu. Kapan itu mengucapkannya? Ketika ingat bahwa di awal kita lupa membaca bismillah, maka di tengah kita sedang makan kita ucapkan bismillahi awaluhu wa akhirahu, dengan menyebut nama Allah di awalnya dan di akhirnya. Kenapa kita harus mengucapkan bismillah ketika kita makan dan minum? Karena kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain bahwa ketika kita makan dan minum dengan mengucap bismillah, setan tidak bisa ikut makan dan minum. Tapi ketika kita makan dan minum tanpa bismillah, maka setan ikut makan bersama kita. Tangan setan ada di tangan kita. Mulut setan bisa penuh ya dengan makanan yang seharusnya kita santap. Jadi mereka bisa nimbrung, ikut campur, memakan dan meminum minuman kita ketika kita tidak mengucap bismillah. Cukup dengan bismillah. Ya, menurut para ulama tidak perlu bismillahirrahmanirrahim, tidak perlu seperti itu. Cukup dengan bismillah, kemudian kita minum atau makan. Setelah selesai makan atau minum, kita ucapkan alhamdulillah. Ya, minimal alhamdulillah. Tapi kalau kita mau lebih panjang itu lebih bagus. Kata Nabi SAW, man akala ta'aman, barang siapa yang memakan suatu makanan, faqala, selesai memakannya maksudnya, kemudian dia mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Dia mengucapkan doa itu, alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi at'amani hadza, yang telah memberikan makanan ini kepada saya, wa razaqanihi, dan merizkikan ya makanan ini, min ghairi haulin minni wala quwwatin, tanpa daya dan kekuatan dariku sendiri. Jadi kita bisa makan, bisa minum itu karena adanya pertolongan dan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan kekuatan usaha dan ikhtiar kita. Sebetulnya ada andil Allah, pertolongan Allah di dalam kita mendapatkan makanan dan minuman. Maka lafadznya alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi at'amani hadza, yang memberikan makanan ini kepada kami, wa razaqanihi, dan merizkikan
kepada kami min ghairi haulin minni, tanpa adanya daya dan kekuatan dari diri kita sendiri. Ketika seseorang mengucapkan itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kata Nabi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nikmat sekali. Makan, minum, dan dapat pahala, juga dapat ampunan. Sangat berkah, Masya Allah. Atau kalau tidak hafal yang panjang tadi, minimal selesai makan kita mengucapkan Alhamdulillah, cukup. Insya Allah itu menandakan syukur kita kepada Allah atas nikmat yang kita terima. Karena dalam hadis yang lain dikatakan, innallaha la yardu 'anil abdi ay ya'kulal aklata fayahmaduhu. Sesungguhnya Allah sangat ridho, sungguh akan meridhoi, ya, anil abdi, kepada seorang hamba ketika dia makan sebuah makanan, fayahmadahu, kemudian memuji Allah alaiha, atas makanan itu. Aw yashraba syarbata, atau meminum suatu minuman, fayahmadahu alaiha, kemudian berhamdalah, memuji kepada Allah, mengucapkan hamdalah atas minuman yang dia minum itu. Itu cukup dengan ucapan hamdalah sebagai tanda syukur kita kepada Allah, ya. Dan di awalnya kita mengucap bismillah, ya, sebagai wujud syukur dan melaksanakan sunnah Nabi SAW, juga dalam rangka menjauhkan makanan kita dari disentuh oleh musuh kita, musuh Allah, yaitu setan, laknatullah alaih. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.